Di antara kalian pasti pernah ada yang merasakan ketika lagi ngerjain sesuatu, lagi asik-asiknya ngerjain sesuatu, tiba-tiba datang sesuatu yang bikin kalian emosi. Jadi kayak blek, datang sesuatu yang bikin kalian tuh emosi. Entah itu pekerjaan, cemas, ketakutan, atau bahkan urusan pribadi dengan diri kita sendiri. Dan gawatnya mungkin pada saat itu kalian itu nggak tahu bagaimana cara mengusirnya. Dan yang lebih parah mungkin kita menganggap emosi itu adalah sebagai musuh, sehingga kita itu merasa ini adalah sesuatu yang harus kita sembunyikan, harus kita tahan, harus itu terjaga dari pandangan orang lain. Tapi sekarang kalian bayangin bahwa emosi ini bukan merupakan musuh bagi kita, bukan ancaman juga bagi kita, tetapi ini merupakan pesan penting yang datang kepada diri kita, atau nasihat untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik lagi. Dan saya juga pernah pada saat dulu itu, ini pengalaman aja ya, karena ini lagi cerita tentang emosi, jadi ini mungkin relate untuk saya ceritakan. Dulu ketika saya masih di proses belajar, saya juga pernah ngerasain ketika lagi berusaha untuk meraih sesuatu. Artinya saya harus bekerja untuk satu ambisi yang saya inginkan. Dulu itu ketika saya lagi proses kerja, bisa dikatakan kerja keras ya. Intinya saya harus berusaha supaya saya itu mendapatkan sesuatu ini. Ya saya kerja mati-matian. Artinya saya kadang kurang tidur, makan juga telat-telatan karena nggak sempat pada saat itu. Dan ketika ada rasa cemas, setiap pagi, setiap malam, mungkin ketika saya itu nggak megang HP, ini pentingnya ya teman-teman. Jadi saya itu biasakan ketika sebelum tidur itu saya lepas dari HP dan saya biarkan diri saya itu berkomunikasi dengan pikiran saya. Ya, jadi ketika kita pegang HP kan kita itu terhalang oleh komunikasi dengan diri kita sendiri. Artinya pikiran kita cuma mandek di bagian HP itu. Dan termasuk dari kebiasaan saya juga, saya itu suka berpergian sendiri. Karena ketika saya berpergian sendiri, entah apa yang saya hadapi di jalan, itu saya selalu berkomunikasi dengan otak. Jadi nggak saya harus menghabiskan waktu berkomunikasi dengan orang lain, ya nggak apa-apa juga kalau misalkan kita itu mau berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi ada waktunya ketika kita harus pergi sendiri, dan di situ setiap keputusan-keputusan yang ingin kita ambil, entah kita harus mampir ke toko A, atau kita mau beli barang A, atau B, atau C, ini kita berkomunikasi dengan pikiran kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita sama orang lain, ya mungkin terhalang dari komunikasi dengan pikiran kita sendiri. Artinya setiap sesuatu harus kita tanyakan, kita mampir apa ya, atau ini beli apa ya, oh ini bagaimana, worth it atau enggak. Ya kenapa kita nggak tanya sama diri kita sendiri kan, seperti itu. Nah dulu ketika saya itu lagi posisi seperti itu, malam-malam kemudian atau pagi-pagi, saya itu selalu ada rasa cemas, ada rasa takut. Dan pada saat itu karena saya itu merasa ini mungkin cuma pikiran saja, ini mungkin rasa cemas yang hanya sekedar lewat saja. Akhirnya saya tidak pedulikan itu, sampai akhirnya di suatu saat mungkin saya merasakan dampak daripada pengabaian rasa emosi atau cemas ini, atau rasa takut ini, rasa gelisah saya abaikan. Sehingga sampai suatu ketika saya itu lagi di komunitas pekerjaan, dan di beberapa tempat juga dulu itu pernah, tapi yang ini itu di komunitas pekerjaan. Biasa saya berbicara di depan umum, saya juga berbicara menyampaikan ide-ide atau sesuatu yang kritikal kepada teman-teman yang ada di situ. Pada saat itu seakan-akan tuh saya kayak baru pernah latihan bicara. Jadi deg-degan, rasanya cemas sekali, saya nggak percaya diri. Yang biasanya saya enjoy, tapi pada saat itu kenapa di pikiran saya sangat tidak percaya diri dan takut, sehingga saya mungkin ada gerakan-gerakan fisik yang kurang pantas, atau mungkin efek-efek fisik yang tidak terlalu penting di situ. Ya keringat dingin juga pada saat itu keluar. Sampai akhirnya saya itu sadar pada saat itu mungkin ini itu merupakan dampak dari sesuatu yang saya abaikan. Ya mungkin karena ketika saya rasa cemas saya abaikan, atau rasa takut saya tidak pedulikan, saya tidak ambil pelajaran pada saat itu. Di situ tuh saya sadar ternyata hal-hal yang seperti emosi-emosi cemas, emosi takut ini merupakan sinyal penting. Sinyal penting yang harus kita alokasikan kepada satu kegiatan yang positif sebenarnya. Yang saya pelajari dari pengalaman saya mungkin adalah bahwa emosi itu merupakan bahasa tubuh. Artinya kita perlu juga pedulikan emosi itu, dan jangan pernah menganggap emosi itu sebagai musuh bagi kita. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa emosi ini merupakan pesan penting yang datang kepada diri kita, dan kita harus pedulikan itu dan alokasikan kepada jalur yang benar, kelola, atau kita ya bahasanya adalah mengelola supaya tidak ada dampak yang merugikan pada diri kita tentunya. Ya kan merugikan kalau misalkan kita lagi
ternyata kita masuk ke dalam satu zona yang penting sekali, seperti kita harus berhadapan dengan orang-orang besar, dan kita harus berbicara, atau kita harus menyampaikan ide, kita harus memberikan saran. Ternyata kita nggak maksimal di situ, ya mungkin susah untuk kita itu di-hire, atau kita mendapatkan network positif di situ. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mengelola emosi ini? Nah, kali ini saya belajar dari pelajaran, mungkin ada 3 langkah simple, sederhana, ya 3 aja ya, supaya kita itu lebih mudah untuk melakukannya, supaya kita itu bisa mengelola emosi, supaya kita juga bisa menjadi penerjemah yang baik untuk diri kita. Ini bukan tentang masalah kita itu harus menekan emosi ya, tetapi ini harus mengarahkan. Emosi yang kita punya itu kita harus arahkan. Itu karena emosi itu sebenarnya letaknya mungkin ada di pikiran ya. Orang tidak mungkin tidak emosi, tetap ada emosi, tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana respon kita terhadap emosi tersebut. Bagaimana kita itu menerjemahkan emosi tersebut menjadi sesuatu yang tidak merugikan bagi diri kita sendiri maupun orang lainnya. Kali ini ada 3 cara simple atau 3 langkah yang simple yang bisa kita praktekkan langsung, dan kita akan mendapatkan dampak yang mungkin bisa merubah diri kita lebih jauh. 3 langkah tersebut itu simple ya. Yang pertama itu kalian perlu kenali emosi itu. Jadi kalian harus tahu kalian itu emosi kenapa. Misalkan apa sih yang kamu rasakan ketika emosi. Yang kedua, kamu harus kasih nama. Kasih nama secara spesifik emosi itu. Entah itu emosi marah, emosi takut, emosi cemas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kamu juga harus kelola emosi tersebut. Mungkin kalau seandainya kita dengar 3 langkah ini kayaknya gampang deh, simple. Tapi nggak sesimpel itu ternyata, karena itu permainan kata-kata, permainan otak kita juga. Bagaimana kita itu bisa mengelola pikiran kita, hati kita, maupun respon kita terhadap emosi tersebut. Ini kelihatannya simpel. Kita masuk pada langkah yang pertama. Langkah yang pertama kan tadi itu kita harus mengenali emosi kita sendiri. Jadi kita masuk pada fase sadar ya. Kita perlu tanyakan juga ketika kita itu merasakan emosi, ketika kita itu merasakan, contoh itu adalah cemas, marah, atau takut, ya apa yang saya lakuin sekarang. Jadi kalian perlu tanya dengan sadar kepada pikiran kalian, kepada tubuh kalian, bahwa apa sih yang aku lakuin sekarang, apa sih yang aku rasain sekarang. Dan di situ juga kalian perlu perhatikan reaksi dari fisik kalian. Selalu ya ketika kita emosi pasti ada rasa dari fisik kita yang gak enak, entah itu hati seperti ditendang ya, kalau misalkan kita itu lagi patah hati kan ada emosi pastinya dong ya, rasa takut, cemas, atau mungkin rasa yang gak enak yang lainnya. Mungkin hati kita seperti ditendang, kepala kita seperti ditinju, atau semuanya tegang. Kita tuh kan seakan-akan dunia itu mandek pada keadaan itu sementara gitu. Nah, kemudian ini perlu ya kita kenali itu, ini penting sekali supaya kita mengenali, baru kita masuk pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu kita memberi nama kepada emosi tersebut. Jadi kita itu kasih nama spesifik, entah itu rasa takut, entah itu rasa cemas, frustasi, gelisah, marah, atau kecewa, atau merasa dikhianati. Jadi dengan adanya kamu itu menspesifikasi satu emosi dengan satu nama, di situ seakan-akan dia itu mengkategorikan emosi. Jadi yang tadinya mungkin ya, namanya kita pikiran kan macam-macam yang ada di pikiran kita ya. Jadi kita itu yang tadinya di pikiran kita berantakan, emosinya berantakan, ini entah marah di sini, bahagia di sini, senang di sini. Intinya semua itu bergabung di satu kepala. Jadi kalau seandainya kita itu mengkategorikan ini, berarti saya lagi marah gara-gara ini. Saya frustasi karena ini, saya senang gara-gara ini. Kamu di situ berarti mengkategorikan. Jadi kamu yang tadinya sesuatu pikiran yang beracak atau nggak beraturan, kamu kategorikan dalam satu wadah. Ketika kamu sudah kategorikan dalam satu wadah, sederhananya seperti ini. Sederhananya ketika kamu itu sudah mengkategorikan itu menjadi satu wadah, menata lah, intinya menata, maka kamu itu bisa mengurangi intensitas dari emosi tersebut. Jadi kamu akan bisa lebih mengendalikan ya. Jadi saya lagi marah di sini. Berarti kalau marah kan itu buruk ya. Jadi jangan sampai ketika kita marah, kita menyalahkan orang lain. Kita lagi marah, oh enggak, kesalahan dia dan saya harus membalas. Kan bisa seperti itu ya. Dan namanya pikiran kita kan selalu beralibi. Jadi supaya menghindari respon-respon yang tidak baik, ya mungkin ada baiknya kita itu memberikan nama spesifik. Simpelnya ketika kita itu memberikan satu nama yang spesifik terhadap satu emosi itu, ya setidaknya kita itu lebih bisa mengafirmasi otak kita. Artinya kita ketika lagi emosi itu bukan kita lagi marah. Misalkan ketika saya emosi berarti ya bukan saya lagi marah, tetapi saya cuma merasakan marah gitu. Ini kan ada jarak yang membedakan. Jadi saya nggak lagi marah, tetapi saya cuma merasakan marah. Artinya ketika saya ada rasa aja, ya itu kan belum sesuatu yang harus saya action, atau saya nggak harus tindakin itu menjadi satu hal yang bisa merugikan bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Jadi saya hanya merasakan aja, tapi saya nggak lagi
melakukan satu aktivitas itu. Nah, itu diantaranya untuk cara yang kedua. Untuk yang cara yang ketiga, langkah yang ketiga itu setelah kita bisa mengenali emosi kita, kita juga bisa memberikan nama spesifik bagi emosi kita. Yang ketiga, kita juga perlu mengelola. Jadi ini bagaimana caranya supaya kita itu bisa mengelola. Ini bukan berarti kita menekan ya, sekali lagi bahwa emosi ya akan susah ketika kita tekan. Diri kita, ego kita juga akan susah kalau kita tekan gitu. Termasuk daripada emosi. Jangan kita tekan, tetapi kita arahkan, kita tempatkan kepada tempat yang baik. Lalu bagaimana sih cara mengelola emosi tersebut supaya tidak berimbas kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain? Ada 3 cara sederhana yang biasa saya lakukan. Cara yang pertama itu tarik nafas atau teknik 142. Ini caranya itu tarik nafas ya teman-teman. Ini mungkin sudah pernah saya terangkan di beberapa video-video saya sebelumnya, baik itu video panjang maupun video yang pendek di short video. Ini caranya itu simple. Yang pertama bisa teman-teman itu bisa tarik nafas selama 4 hitungan 4 detik. Jadi tarik nafas 4 detik. Tahan, ketika sudah ditarik, ditahan 4 detik juga. Pastilah kuat lah, nggak mungkin kalau misalkan kita hanya 4 detik itu nggak kuat pasti. 4 detik, setelah itu keluarkan, tahan 4 detik, keluarkan itu hitungannya itu 8 detik. Dan lakukan ini terus berulang sampai 3 kali. Karena ini menurut saya bisa memberikan satu ketenangan. Artinya kita dikasih jeda gitu teman-teman. Jadi ketika kita lagi emosi, jangan langsung bereaksi. Lagi emosi, jangan langsung bertindak. Tapi kita berhenti dulu, kenali dulu, terus kita kasih nama, ini emosi apa ini. Kemudian kita harus kelola dengan cara kita tenang, tarik napas dulu di situ. Jangan langsung bereaksi, karena kalau bereaksi itu akan beresiko untuk diri kita maupun orang lainnya pastinya ya. Kalau misalkan kita bereaksi lagi marah, kita reaksinya kan biasanya kan brutal atau anarkis, ya itu bisa membahayakan diri kita maupun orang lain. Jadi itu akan memberikan efek tenang dan kita lebih mengetahui diri kita sendiri. Itu juga salah satu cara meditasi mungkin ya seperti itu. Dan kita juga ketika tarik nafas, saya sarankan teman-teman itu fokus kepada aliran nafas, kepada detak jantung. Intinya kalian itu benar-benar mengetahui diri sendiri, menjaga ketenangan. Karena tenang itu mahal. Ya, tenang itu mahal dan kebanyakan orang itu ingin tenang. Kebanyakan orang itu ya mungkin takjub lah atau ingin menjadi orang mengagumi terhadap orang yang tenang. Cara yang kedua, kalian bisa lakukan dengan tulis jurnal. Tulis jurnal. Kalian bisa tulis apa aja tanpa harus dikasih arahan oleh orang lain. Dia tulis aja apa yang kalian rasakan gitu. Nggak usah takut. Tapi nanti kalau jelek gimana? Kan nggak dibaca sama orang lain. Tapi nanti kalau misalkan saya bahasanya itu nggak teratur, kan nggak dibikin buku. Jadi tulis saja apa yang kita rasain, entah itu dengan bahasa yang campur aduk, entah itu dengan bahasa daerah, entah itu dengan bahasa yang kurang baik, ya tulislah aja dulu apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin lakukan. Biasanya kan gitu. Kalau kita emosi kan, saya pengen mukul dia, saya pengen hajar dia, saya pengen balas dendam. Tulis aja semuanya gitu. Karena seperti yang saya jelaskan di video-video yang lain juga, ketika kita menulis jurnal, at least maksudnya kita itu menulis apa yang kita rasakan pada saat itu ya. Jurnal itu kan nggak harus sesuatu yang ilmiah banget. Kadang kita juga apa yang kita rasakan boleh kita tulis, apa yang kita pikirkan juga kita boleh tulis. Kita tulis di situ kita akan tahu gimana sih reaksi emosi kita. Jadi kalau kita lagi emosi itu kita ngapain dan apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan, tulis aja di situ. Itu akan lebih aman daripada kita harus bereaksi kepada orang lain, daripada kita harus memberikan tenaga yang effort untuk menyerang orang lain atau untuk melampiaskan emosi kita itu. Jadi ini menulis jurnal ya. Cara yang ketiga, kalian bisa lakukan dengan aktivitas lain. Lakukan aktivitas apa saja yang bisa mengalihkan emosi itu. Jadi misalkan kalian itu, contohnya kalian itu lagi emosi ya. Jangan kalian bereaksi, tapi lakukan sesuatu 15 menit. 15 menit lah ya. Boleh kalian putar aja musik, dengerin musik. Pakai headset loh, jangan lagi emosi, puterin musik yang keras banget. Nanti terganggu, atau bisa memberikan sinyal emosi juga kepada orang lain. Atau mungkin olahraga, bisa ya dengerin musik, olahraga, nonton podcast yang bermanfaat, atau saya nggak sarankan untuk menceritakan kepada orang lain ya, karena mungkin ketika kita menceritakan kepada orang lain, nanti orang lain tanggapannya akan menyulut emosi, itu akan lebih berbahaya, atau memberikan saran-saran yang menyulut emosi itu akan lebih berbahaya. Tapi lakukanlah aktivitas itu sendiri dan apa yang kalian bisa lakukan untuk bisa mengelola emosi itu. Oke, jadi yang perlu kalian ingat bahwa yang namanya emosi itu bukan musuh bagi kita, ini merupakan pesan yang datang kepada diri kita, bahasa tubuh diri kita lah ya. Intinya untuk memberikan satu peringatan kepada diri kita, mungkin ada yang salah yang kita lakukan, atau mungkin ada yang sesuatu yang kita perbaiki. Jadi dengan adanya kita itu mengenali emosi kita, mengenali diri kita, dan mengenali dan memberi nama dan juga mengelola, kita kemungkinan, mudah-mudahan, dan saya berharap, dan saya juga sudah praktekkan,
kita akan menjadi penerjemah terbaik bagi diri kita sendiri. Ya mungkin orang-orang akan melihat bahwasanya ketika seseorang itu bisa mengelola emosi, ini adalah seseorang yang memiliki satu value. Mungkin seperti itu ya. Jadi coba kalian praktekkan kalau misalkan kalian itu ingin menjadi seseorang yang beremosional sehat, ingin menjadi seseorang yang dianggap bervalue ya dengan cara mengelola emosi itu. Ya mungkin di antara kalian ada yang mempunyai cara untuk mengelola emosi, ya silakan aja tulis di kolom komentar karena saya senang banget untuk mendapatkan ilmu baru. Mungkin ada ilmu-ilmu dari teman-teman yang bisa saya praktekkan juga, dan juga saya juga senang kalau misalkan ada yang sharing terkait dengan emosi-emosinya atau sharing terhadap apa yang sudah dilakukan atau pengalamannya. Ya kalian tulis aja di kolom komentar karena saya aware sekali dengan ilmu pengetahuan dari kalian. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian mendapatkan manfaat dari sini. Jangan lupa like, share, dan komentar yang baik-baik saja ya. Kalau yang buruk-buruk saja ya silahkan, tapi ya mungkin kurang baik pada dampaknya pada diri kalian sendiri ya. Jangan lupa bahagia dan stay real, stay mindful.